tidaklah orang betah di masjid kecuali mukmin. Idza ra'aitum man i'tadal masjid fasyhadu lahu bil iman. Kalau kalian lihat orang yang sukanya di masjid, maka saksikan bahwa dia pasti orang beriman. Hadis itu. Begitu juga firman Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Innama itu inna ketemu ma, namanya adatu hasrin. Enggak lain enggak bukan orang yang suka memakmurkan masjid, sholat 5 waktu di masjid, hadir acara di masjid, senang di masjid. Itu kata Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan iman pada hari akhir. Kalau orang munafik nggak bakal betah di masjid. Makanya katanya ulama, kalau kau lihat orang mukmin di masjid seperti ikan di air. Ikan di air gimana? Renang enak. Tapi begitu ikan itu kita keluarkan dari air gimana? Kelepek-kelepek. Ya. Kelepek-kelepek, di luar tuh sudah pikirannya kapan balik masjid lagi. Itu orang mukmin. Makanya Rasulullah juga bersabda, ahabbul biladi ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai Allah itu masjid. Makanya orang mukmin pasti betah di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak betah di tempat yang enggak disenangi Allah. Apa? Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, pasar. Mereka nggak suka kalau di pasar nggak betah, di mall nggak betah. Kenapa? Karena itu tempat nggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebaliknya. Kita kalau di pasar, di mall berjam-jam, tapi di masjid cepet-cepet sholat, cepet-cepet keluar. Nah, kalau mukmin nggak seperti itu. Kemudian ada 7 golongan orang yang juga nanti kelak mendapat naungan di hari tiada naungan selain naungan Allah. Siapa mereka? Mereka adalah yang disebut oleh Allah orang-orang yang hati mereka gulubuhum mu'allakun bil masajid, qalbuhu mu'allakun bil masajid atau bil masjid. Hati mereka berkait dengan masjid. Ini 7 golongan yang mendapat naungan di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Ada pula di kitabnya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki yang menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Nabi SAW itu ketika naik waktu Mi'raj, langit ke-1, ke-2 sampai langit ke-7, setelah berjumpa dengan para nabi-nabi, melihat ada sekelompok orang yang mughayyam. Mereka mendapatkan naungan di arsy-Nya Allah. Sampai Nabi tanya, itu nabi siapa, malaikat siapa? Bukan nabi, bukan malaikat, itu umatmu. Apa amalannya? 3 hal. Apa 3 hal? Yang pertama, lisanuhu radbun li dzikrillah. Umatmu yang di dunia ini lisannya enggak pernah diem kecuali untuk berzikir kepada Allah. Lisannya basah untuk zikir. Ibarat selalu zikiran kemana-mana. Yang kedua, wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Umatmu yang senengannya masjid. Hobinya duduk di masjid. Merasa nikmat ketenangannya di masjid. Yang ketiga, alladzi lam yastasibba walidai. Orang yang enggak pernah nyaci maki orang tuanya. Insyaallah kita semua kan enggak pernah nyaci maki orang tua. Iya. Apakah kita golongan itu? Nanti dulu. Nabi tanya dalam riwayat yang lain, emang ada orang yang minta orang tuanya dicaci? Istasabba itu tolabus sab, minta dicaci orang tuanya. Orang yang enggak pernah minta orang tuanya dicaci. Semua orang enggak ada yang minta orang tuanya dicaci. Kemudian disebutkan enggak ada. Siapa? Yang nyaci maki orang tua orang. Kakeknya orang, mbahnya, turunannya orang dicaci maki, akhirnya dia dicaci maki. Jadi kita jangan pernah nyaci maki bapaknya orang, ibunya orang. Kalau kita nyaci maki bapak ibunya orang, itu berarti kita minta bapak ibu kita dicaci maki. Ya. Kalau Anda mencaci maki bapaknya orang atau kakeknya orang, ya nanti kakek Anda akan dicaci maki dan Anda minta untuk dicaci maki karena mencaci maki kakeknya orang, neneknya orang, ibunya orang, bapaknya orang dan lain-lain. Ini golongan orang yang mendapatkan naungan Allah di arsy. Dari situ para ulama mereka itu paling nikmat kalau sudah di masjid.
Ya. Nah kita ini masjid kita ini alhamdulillah bagus. Kalau masih nggak betah ya kebacut. Kebacut itu bahasa Indonesia ini apa? Keterlaluan. Kalau orang di Mekah Madinah betah, memang masjidnya bagus. Di sini betah, masjidnya bagus. Yang saya heran ini, kalau ulama itu betah di masjid-masjid yang sederhana. Seperti waktu saya pernah ziarah ulama di Zabid, Murawaah Zabid di Yaman sana. Saya belum pernah ketemu ulama di rumahnya. Setiap datengin rumahnya, maaf lagi di masjid. Maaf lagi di masjid. Kalau ketemu di masjid lagi baca Quran. 90% yang saya temui semua di masjid. Masjidnya sangat-sangat sederhana. Ya karpetnya kotor, bangunannya nggak bagus. Tapi subhanallah mereka betul-betul betah di masjid. Allah sudah tunjukkan kepada kita ketika beberapa saat yang lalu di negeri kita ini kena musibah tsunami di Aceh. Apa yang terjadi? Semua rumah hancur. Bukan rumah hadirin, saya lihat sendiri. Setelah tsunami itu saya ada undangan ke Aceh, saya ke Aceh. Saya lihat bekas-bekasnya itu. Masya Allah. Yang kena ini, yang kena yang kena tsunami itu rumah habis. Jangan lagi rumah, pohon itu kecabut, tiang listrik kecabut. Ya. Sampai ada kapal itu yang masuk ke tengah kota. Tapi subhanallah hampir setiap masjid di sana aman. Ya, hampir setiap masjid di sana aman. Allah tunjukkan kebesarannya bahwa memang yang aman adalah orang-orang yang di masjid. Maka itu kita harus berupaya menjadi orang yang betah di masjid. Kalau kita nggak betah di masjid, ada sesuatu yang nggak benar di kita. Apakah kita ini punya sifat munafik? Apa dosa kita yang buat kita nggak betah di masjid?